Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini kelompok 5. Di video ini kami akan membahas pembangunan di Indonesia dari masa ke masa. Selamat menonton. Sejak merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia terus berupaya melakukan pembangunan demi mencapai cita-cita nasional. Pembangunan meliputi berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Pembangunan nasional adalah langkah strategis untuk mewujudkan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia. Sebagai proses lintas periode pemerintahan, pembangunan menghadapi berbagai tantangan dan perubahan strategi, termasuk pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, pembangunan ekonomi dimulai dengan pembentukan Badan Perancangan Ekonomi pada tahun 1947 oleh Menteri Kemakmuran Aga Ghani. Dokumen perencanaan ekonomi pertama disusun oleh Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Meski menghadapi hambatan politik, perencanaan terus berlanjut dengan pembentukan Depernas dan Bappenas. Selain itu, pemerintah membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan jaringan telekomunikasi dengan mendukung kehidupan masyarakat. Berbagai fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan rumah sakit juga didirikan meskipun banyak tantangan. Upaya ini membangun fondasi penting bagi pembangunan Indonesia. Masa Orde Lama ditandai oleh kondisi politik yang tidak stabil akibat konflik ideologi antara kelompok nasionalis, agamis, dan komunis. Hal ini menyebabkan seringnya penggantian Perdana Menteri seperti Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan hingga Juanda Kartiwijaya. Meski demikian, Indonesia berhasil mengukir prestasi besar seperti penyelenggaraan pemilu pertama pada 1955 dan konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun yang sama. Pada 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang mengubah sistem pemerintahan dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Soekarno memimpin kabinet gotong royong dan mempopulerkan ideologi Nasakom sebagai upaya menyatukan kekuatan politik. Namun, krisis politik, ekonomi, dan sosial pada akhir era ini mengakhiri masa Orde Lama dan membuka jalan bagi Orde Baru. Pada masa Orde Lama, pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kehidupan masyarakat. Pembangunan meliputi jalan, jembatan, terminal, stasiun, dan bandara seperti Bandara Juanda di Sidoarjo yang awalnya digunakan untuk kampanye pembebasan Irian Barat, Jembatan Ampera, dan Bendungan Jatiluhur. Di bidang komunikasi, pemerintah memperluas jaringan telekomunikasi, radio, dan layanan pos. Orde Baru dimulai dengan Super Semar yang memberikan Soeharto kewenangan menghadapi krisis politik dan ekonomi. Diangkat sebagai presiden pada tahun 1968, pemerintahannya fokus pada stabilitas politik dan ekonomi. Meski membatasi kebebasan, 6 wakil presiden mendampingi Soeharto hingga krisis ekonomi 1998 dan gerakan reformasi memaksanya mundur. Soeharto memulai program pembangunan jangka panjang dalam 2 tahap. Pembangunan jangka panjang yang pertama pada tahun 1969 sampai 1994 berfokus pada pertanian, industri, infrastruktur, dan pendidikan melalui 5 repelita. Sedangkan pembangunan jangka panjang yang kedua pada tahun 1994 sampai 2019 berfokus pada sumber daya manusia dan industri, namun terhenti akibat krisis ekonomi 1998. Masa reformasi dimulai setelah krisis ekonomi dan kerusuhan sosial yang memaksa Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden, menandai era orde reformasi yang lebih demokratis. B.J. Habibie mengambil langkah cepat untuk menstabilkan ekonomi, membentuk Badan Penyebalan Perbankan Nasional, mencabut pembatasan pers, dan merestui jejak pendapat untuk Timur Timur. Setelah pemerintahannya berakhir, MPR memilih Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai presiden. Gus Dur melanjutkan pemulihan ekonomi dan memperkenalkan program pembangunan nasional. Ia digantikan oleh Megawati Soekarno Putri pada 2001 yang melanjutkan konsolidasi demokrasi dan mengadakan pemilu langsung pertama di Indonesia.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin pada 2004 sampai dengan 2014 dengan menurunkan angka kemiskinan dan memperkuat kerjasama internasional. Kemudian, Presiden Joko Widodo melanjutkan pembangunan melalui proyek strategis nasional dengan fokus pada infrastruktur, sumber daya manusia, dan konektivitas antar wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.